bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua segala tipu. Oh, percuma kau buat sempurna. Awalnya berakhir bencana. Best part nih. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang, kelakku kan datang untuk buktikan. Satu balas yang kau jelang, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia. Memang kau pantas dapatkan. Itu dia lagunya, Jos. Axel, selamat datang di catatan si Bulog. Thank you. Nuhun pisan udah hadir, Sel. Sami-sami. Edan itu lagu yang sangat melegenda. Jadi Karma, walaupun tadi gue salah-salah nyanyinya. Gue juga salah-salah sih. Lagu itu gue pertama kali justru bawain lagu itu bareng dia. Gue bawain lagu itu sebelum bangun sama coklat sama Om Bulog duluan. Jadi di Bali ada acara Kardinal waktu itu, Kardinal Award, di mana bintang tamunya adalah para juri. Jurinya ada Axel, ada gua, ada Sony Jerok, ada Edwin Coklat pada saat itu, ada Fahri The Sigit. Nah, di situ kita membawakan dari band kita masing-masing. Axel yang belum punya band. Yang paling susah lagu apa waktu itu? Gua mah yang susah itu. Sigit. The Sigit. Itu mah ini ya. Ini kan kita Detor kita bawain Detor The Sigit. Dan kita gitaris aslinya Fahri ya mabuk. Iya. Jadi gitarisnya salah. Jadi kita bingung main. Tapi pas gitarisnya salah langsung tenang gue. Berarti kita salah juga nggak apa-apa. Itu pertama kali gue ketemu Axel di sana di Bali, manggung bawain coklat, itu Karma. Dan kunci aslinya diturunin dari aslinya coklat karena gue nggak nyampe suaranya. Jadi kita latihan untuk nurunin kunci. Nah, dari situ lu tiba-tiba masuk gabung ke coklat tuh gara-gara itu atau gimana sih, Sel? Bisa dibilang begitu. Asal muasalnya. Jadi pas kita beres manggung saat itu tuh mungkin karena Edwin mabok juga kali waktu itu ya. Jadi pas kita turun dari panggung. Yang ngajak lu tuh Sony sebenarnya kan? Bukan Sony, Edwin, karena waktu kan? itu tuh ada drummer yang nggak bisa. Jadi gue tuh sebenarnya opsi dadakan. Iya. Tiba-tiba ini gue lupa waktu itu siapa, kalau nggak salah Iqmal atau siapa, gue lupa. Siapa gitu Ya, pokoknya ada drummer nggak bisa, terus Sony kontak gue gitu, Sel, lu mau nggak cuman ada waktu 3 hari nih, lu ngulik semua lagu buat main di Bali gini-gini. Tapi ya itu jadi titik gue nggak nyesel sama sekali sih, karena dari situ beres main Edwin langsung nawarin, Sel, lu mau nggak jadi additional tuh, additional. Gue kan lu ngobrol di kolam renang tuh. Iya. Ya kan, lu pulang dari mana tiba-tiba ada Edwin Maxwell lagi ngobrol kayak lagi meeting diajak coklat. Iya. Jadi momennya pas banget, karena waktu itu juga coklat juga lagi posisinya memang lagi jadi. Iya, lagi jadi drummer. Jadi apa? Nah, akhirnya dari situ berkesinambungan dengan coklat, lu, Edwin, Roni, dan vokalisnya masih Jacqueline saat itu. Jacqueline waktu itu ya. Nah, lu ngefans coklat sejak kecil, ya kan? Bahkan tawaran dari band lain, tapi lu malah memilih coklat. Ini emang iya atau gimana sih awalnya? Kalau ngefans sama coklat sih sebenarnya pada era gua saat itu memang kayaknya coklat waktu itu lagi booming banget kan. Jadi untuk bilang ngefans banget menjadi bintang coklat memang tidak. Cuman maksudnya gue udah bawain lagunya mereka dari gue waktu itu masih main di SD gitu. Gue lagi SD kan saat itu. Jadi coklat itu lagi booming banget kan, dia baru rilis Bendera saat itu kan. Gue udah bawain lagu mereka. Setiap 17-an siapa sih yang nggak bawain lagu coklat, sebenarnya begitu ya? Merah putih. Siapa yang nggak bawain gitu? Cuman gue bisa bilang saat itu dari semua band SD gue paling bagus bawain lagu mereka gitu. Kita bawain itu juga di Bali. Dibawain. Bendera juga. Karena itu lagu nggak bisa nggak dibawain gitu kan. Jadi cuman memang gue ngikutin banget mereka lah. Akhirnya dari semenjak saat itu albumnya gue beli. Jadi saat itu tuh ada 3 album yang gue beli lagi SD itu. Riff. Riff juga sebelum bokap masuk nih, gue udah beli duluan. Versi lama ya? Versi lama. Jadi gue tuh beli album Riff tuh album Lutuye. Oh, Lutuye. Gue beli itu, terus gue beli Dewa sama Coklat.
Nah, tapi kita ngomong ke masalah instrumen drum. Emang lu dari awal belajar drum kah di keluarga atau kan bokap gitaris masalahnya? Kalau drum tuh gini, jadi gue kan ada studio di Bandung tuh dulu tuh. Gue ada studio di Bandung dan kebetulan sebenarnya yang ngejaga studionya itu dia drummer. Ya. Cuman emang gue suka banget sama Magi. Oke. Gue suka banget sama Magi dari sebelum bokap masuk. Jadi kenapa gue milih drum tuh karena emang gue sangat-sangat anjir ini. Seneng sama Magi gaya permainannya kah atau gimana? Ya, kan dia Tommy Lee banget. Dia Tommy Lee banget, tapi waktu lagi gue SSC gue belum tahu lah drummer itu seperti apa gitu. Yang gue tahu cuman standar lah Bon Jovi dan segala macam. Cuman gue ngeliat dia tuh kok drummer tuh keren ya jadinya gitu. Gue akhirnya bisa melihat yang keren tuh bukan gitaris doang gitu, tapi drummer gitu. Karena gue juga memang ngelihat sosoknya Magi itu tuh bukan apa ya, dia tampil dengan dulu riff dengan full kostumnya segala macam. Jadi buat anak-anak mungkin yang modelan seperti gue ini memang langsung mencolok gitu. Dari situ gue harus main drum kayak dia gitu. Karena kalau lihat Magi, wah, iya, ekspresif gitu kan. Tommy Lee. Kalau apa ya, Travis kan gitu kan Travis. Travis begitu kalau Tommy Lee gitu-gitu. Mukanya. Iya, ekspresif. Nah, terus akhirnya lu belajar sama siapa, Sel? Pas di drum? Gua drum itu les? Enggak. Oh, enggak? Gua ngeles cuman tahan seminggu. Terus pertama belajarnya? Ya itu sama yang ngejaga studio gue, yang which is kakek gue sih. Oh. Jadi kakek gue tuh dulu tuh ngejaga studio, tapi dia emang operator juga, dia ngerti sound juga. Jadi gue itu termasuk yang kurang bergaul. Jadi gue kurang bergaul, tapi jadinya setiap pulang sekolah tuh gue pasti tujuan gue tuh ke studio. Gue diasuh, dijaga sama yang menjaga studio itu. Ada staff juga saat itu yang ngejaga gue akhirnya. Nah, disitulah gue iseng gitu ngeliatin mereka main drum, apa gue ikutin. Bahkan bokap gue tuh tidak tahu gue bisa main musik sampai di hari pertama gue manggung. Ya. Gitu. Terus lu sampai mentato Theater of Pain. Nah. Itu di situ. Ceritanya gimana? Apa karena Motley Crue itu? Apa karena seorang Tommy Lee? Bagaimana? Jadi gue tuh sangat-sangat bahagia banget karena pas gue bilang gue suka sama Magi, bener-bener nggak jauh dari situ, nggak nyampe setahun lah. Riff itu rekaman di rumah gue bikin demo. Bikin demo dan di situ gue langsung kayak Riff datang ke sini gitu, gue langsung seneng banget dan gue langsung sebagai bocah gue langsung ngajak ngobrol Magi gila-gilaan lah, kayak Magi gue suka main drum pas segala macem. Dan Magi juga langsung ngasih lihat nih, kalau kamu suka drum tuh kamu lihat ini nih, kamu lihat. Dan salah satu yang dikasih lihat sama dia itu adalah Tommy Lee. Di situ gue main blown lagi, gue udah langsung di situ nontonin Tommy Lee itu udah bener-bener kayak ternyata memang dari sini ya dia ngikutinnya gitu. Karena gue suka sama Magi dan akhirnya gue ada korelasinya, gue ngedengerin Tommy Lee. Abis dari situ gue dari SD sampai sekarang tuh gue drum hero gue ya dia. Tommy Lee ya? Tommy Lee. Sama Mak Akbar berarti lo, Tommy Lee sejati. Walaupun Akbar mainnya Las Urlih, kagak jelas Akbar. Iya, ngefansnya Tommy Lee, tapi pas main kayak Las Urlih, gimana sih Bar? Nah, menarik dari Tommy Lee adalah dia sangat identik dengan yang namanya glamour. Pacaran dengan Heather Locklear, pemeran film Swamp Thing, ya kan? Abis pacaran dengan Heather Locklear, putus langsung berhubungan dengan Pamela Anderson. Bahkan sempat ada videonya Tommy Lee bersama Pamela beredar di Motley Crue tuh. Tapi Magi nggak ngasih lihat gue video itu saat itu. Itu boleh dibilang edan sih kalau kita lihat Tommy Lee. Lu pas di saat lu pertama kali main drum dan akhirnya lu ngeband itu sama teman SMA atau dengan teman di studio? Dengan saudara. Sama saudara juga? Sama saudara aja, sama adik gue waktu itu masih SD kelas 2, terus ada saudara gue, dia main gitar gitu. Ya udah, karena kita ya namanya di rumah kan, studio kan di rumah. Kumpul keluarga ya, udah di studio lah kita main-main gitu. Lagu apaan bawa ini waktu itu? Evanescence. Anjing, Evanescence ya saat itu eranya itulah Evanescence. Gue bawain Utopia, terus ya Coklat salah satunya. Oke. Gitu. Anjing si Pia, apa kabar ya Utopia? Ya di Bandung kan masih kan? Iya, gue Emplay. Udah lama banget gak ketemu. Sama kalau Cabuler dan Cabules melihat video klip Senandung Rindunya Superglad, gue pakai gitar warna hitam itu pinjem punya Emplay Utopia gitu. Emplay Denny. Iya. Nah, tapi menurut lo kita bahas tentang Coklat, formasi Coklat saat ini itu energinya seperti apa yang lo rasain? Versi lo dari Jacqueline dulu kan? Iya. Menurut gue sih gini, memang
memang nggak bisa kita nggak bisa mengkomparasi sesuatu hal yang original. Ya. Yang original sudah anggaplah sih sudah lewat lah gitu. Tapi menurut gue ini gue sebagai drummer pas masuknya Ayu di situ sebagai vokalis tuh, gue semangat gue tuh keluar lagi gitu. Maksudnya gue nggak bilang Jacqueline itu nggak bagus gitu. Cuman maksudnya ada sebuah gimana ya, karakter suaranya Ayu tuh yang nggak dipaksakan tuh cocok banget sama yang sekarang lagunya Coklat. Jadi pas dia seperti mengenhance Coklatnya menjadi lebih modern tanpa mengurangi esensi Coklatnya gitu. Jadi pas kayak lu kalau misalnya lu dengerin lagu Karma gitu. Ini menjadi suatu hal yang baru tapi masih bisa dinikmati sebagai Coklat. Ini nggak ngerubah kayak ini karena punya karakter kuat juga Ayunya. Karakter kuat, cuman di Coklat tuh menurut gua tuh ngeklop banget, nggak dipaksain lah gitu. Nah, seandainya ini ada temen gue punya band namanya The Riot Cup, ya kan, band yang boleh dibilang main drumnya ngasal. Ini ada di situ tuh orang tuh. Kalau misalkan, ini Riot Cup gosipnya sang drummer sudah berpindah haluan menjadi pemain dangdut saat ini. Terus tiba-tiba lu diajak menjadi drummer Riot Cup. Lu mau bantu nggak? Cuman dudak, kagak ada rovelnya. Satu hal yang gue tanya, lagunya susah atau enggak? Nah menurut dia nih, band Riot Cup itu gampang katanya. Karena kalau lu salah mainnya lu boleh ulang lagi. Betul. Gue bilang oke, kalau gitu ayo. Iya, kalau gitu ayo. Itu bukan band soalnya ya, para cabulan-cabulis. Riot Cup adalah paguyuban. Iya. Paguyuban punk rock diciptakan untuk wadah untuk para komunitas punk rock membuat satu komunitas jenaka namanya paguyuban The Riot Cup. Tapi yang belum lihat harus lihat sih. Ya betul. Nah, apalagi vokalisnya udah pernah kita interview tuh, Rian Sekudi. Informasi Excel justru membawa pesan bilang ke Ayu, tadi kita ngobrol soal Ayu, buat ngajak jadi vokalis Coklat. Lu yang bawa Ayu ke Coklat. Iya, gue messenger lah. Oh, messenger. Itu waktu itu Ayu sudah dengan Josapat ya? Udah Nikah dengan Josapat. Lu bawa Ayu ke Coklat. Iya, jadi gue juga waktu itu sempat punya proyekan namanya Toxic Team sama Sony Xerox kan. Cuman ya saat itu gue juga sempat kontak Ayu untuk bantuin Toxic juga. Jadi udah kenal lah. Nah kebetulan pas lagi kita Coklat itu cari vokalis pengganti, kebetulan Ayu tuh lagi baru pindah ke BSD sama Josapat. Oke. Jadi emang lagi intens banget sebenarnya. Sel ini kalau pasar di mana ya? Dia nanya-nanya seputar rumah tangga lah gitu ya. Akhirnya gue sempet intens ya, gue kasih tahu kayak, oh kalau beli ini di BSD di sini cari makan apa segala macem gitu kan. Jadi pas lagi Coklat akhirnya, Sel lu bisa ini nggak approach ke Ayu gitu untuk gabung ke Coklat ya. Dengan senang hati gue bilang ya, akhirnya gue samperin Ayu. Saat itu kita nggak ekspektasi dia untuk jadi member lah, tapi memang keperluan itu untuk manggung. Jadi kita udah ada manggung nih 3 titik, tapi Jacqueline-nya nggak bisa gitu. Jadi kita memang butuh urgent. Gue bilang, Kak, bantuin dong untuk 3 job ini dulu aja deh. Kalau memang nanti kedepannya cocok kita jalan, tapi kalau nggak ya at least 3 ini bantuin dulu deh. Akhirnya Ayu ngebantuin Coklat nih. Dan gue di situ yang kayak, gimana caranya orang masuk ke band gue? Nggak boleh lepasin orang. Sebagai motor Edwin di situ kan, lu ngomong ke Edwinnya gimana? Edwin langsung suka? Enggak, karena kan Edwin kan memang dulu sebelum gue masuk ke Coklat tuh ternyata memang sudah sempet nge-approach Ayu juga. Oh, oke. Gitu, dari pas selesai dari Kikan, itu nama yang keluar pertama kali itu Ayu gitu. Jadi emang udah pernah hampir terjadi lah dulu ceritanya. Gue kalau lihat Edwin, kalau impression Edwin tuh gue selalu ingat Edwin kalau ngomong gini, Buluk, lu tuh harus serius kalau misalkan jadi gini. Gini ngomongnya, lu tuh harus serius. Edwin banget deh. Nah, informasi lagi, kalau yang bikin lu terjun ke dunia musik selain di studio tadi lu ngejam dengan saudara-saudara adalah sang gitaris fenomenal John Paul Ivan, JPI, Mr. GPI. Ya, bener? Bisa dibilang begitu sih. Jadi gue kan emang udah suka main band tapi belum serius lah. Ya. Sebenarnya yang pertama kali ngajakin gue ngeband di luar sama bokap itu Jikun sebenarnya. Oke. Dengan Jikun Sprain-nya dia. Gak lama dari situ JPI ngajakin memang, tapi intensnya dengan JPI karena pada saat itu jobnya JPI lumayan
Dibawa kemana nih? RI1? Enggak, bukan. Dia solo Oh, project-nya solonya. dia. Dia sering pokoknya kliniknya dia, klinik gitar atau dia manggung solonya dia atau pokoknya segala macam yang di luar dari RI1 lah. Itu gua di situ dan disitulah gua baru merasakan yang namanya 5 hari nggak pulang. Ya tur kecil lah gitu. Gua ngerasain dari Om John Paul Ivan. Ini Mas Ivan, kecabul lah Mas Ivan. Ntar gue hubungin ya Mas Ivan ya. Kita balik kalau lu disuruh pilih dari hati yang paling dalam. Lu sebenarnya pengen jadi gitaris atau drummer? Drummer. Emang dari awal emang pengen jadi drummer? Ya gue bilang gue dari awal ngeliat Magi gue udah di situ udah fix pokoknya gue harus jadi drummer. Oke. Gitu. Nah, pas bokap tahu lu milih drum, bokap malah nggak pernah ngajakin lu proyekan. Malah Jikun yang ngajak. Gue main manggung sama bokap itu tuh cuman pertama kali sebenarnya gue ngisi kolaborasi sama bokap itu di Tiga Diva. Di Tiga Diva itu sebelum sama Jikun Sprint dan sama ini gue ngisi tapi gue cuma rekaman doang gitu. Jadi waktu itu Tiga Diva Om Anang juga ngasih kesempatan lah gitu. Coba recording deh buat mini albumnya Tiga Diva, saat itu ada 3 lagu. Coba ngisi dan alhamdulillah kepake. Maksudnya nggak di retake lah gitu. Dipakai akhirnya. Dipakai di situ. Dan langsung Tiga Diva yang lu isi ya. Langsung Tiga Diva dan dari situ sebenarnya manggung panggung besar pertama sama Tiga Diva juga. Diva ya, Bang? Di Java Rocking Land. Wanjre. Manggung bersama Diva Indonesia cuy langsung. Pertama kali. Gemeter, panggung gede. Wah, itu pengalaman pertama sih. Itu sama aja gue sama Jimmy pertama kali nge-MC. Gue pertama kali seumur hidup nge-MC adalah My Chemical Romance. Ya orang mah nge-MC di mana dulu ya, gue langsung MCR. Ya kayak begitulah. Dan gue nggak tahu siapa MCR waktu itu. Jadi si Gerard Situmorang. Siapa yang nama Gerard Way lewat. Vokalisnya tuh, mana? Oh itu dia vokalis, gue nggak tahu itu kalau dia vokalis MCR. Sedangkan harus membawakan acara seperti yang sudah paling tahu ya. Makanya gue ada yang dengerin lagu-lagunya. Jimmy gue suruh dengerin, udah biar dengerin, cuekin aja. Akhirnya udah, tapi itu tahun berapa itu? MCR kesini tahun berapa ya? 2005 lah, 2005-2006. Gue baru pertama kali jadi penyiar. Langsung di situ ya? Itu gimana bisa langsung begitu? Kok jadi wawancara balik? Jadi gimana waktu itu bisa langsung sih? Melanie Subono. Oh ya soalnya kan yang bikin acara. Bokapnya hubungin gua, terus akhirnya bokapnya hubungin gua untuk gua suruh ke MC MCR. Oke gas. Cing. Gerard Situmorang lagi. Gerard Way lewat gue. Kagak tahu. Kita ngomong soal tato. Tato pertama lu yang mana, Sel? Ini nih. Yang merah ini nih. Oh, malah merah itu doang? Merah ini doang. Terus akhirnya lu bikin black and grey? Jadi ini tuh Marilyn Manson. MM. Oh, gua lagi SMP itu tuh tergila-gila banget sama Marilyn Manson. Sampai gua cukur alis apa segala macam. Tapi gua udah pengen nato tuh dari SMP. Gua bilang sama bokap, "Pak, kakak pengen nato gini." Terus dia bilang, "Kamu tunggu dulu sampai kamu SMA. Kalau sampai SMA itu kamu nggak berubah sama konsepnya silahkan." Dia bilang kayak gitu. Karena gini, kadang-kadang tato itu kan menjadi hal yang tabu di era lama ya. Tapi lu kebetulan memang punya bokap yang sangat rock and roll, yang bisa mengerti anaknya harus seperti apa dan dia percaya sama anaknya. Gua pas waktu interview Kang Ovi, ada cerita yang menarik buat gua. Waktu itu Kang Ovi percaya kalau lu tidak melakukan hal yang negatif. Dan ternyata ada satuan polisi yang datang ke rumah datang untuk memeriksa lu. Penggeledahan lah. Padahal lu sendiri tidak menggunakan sama sekali. Menggunakan. Itu lu gimana waktu itu ceritanya tiba-tiba lu sampai tergeledah? Karena waktu itu Kang Ovi cuma cerita singkat doang. Dia sampai ngotot kalau misalnya anak gua nggak bakal kayak gitu, yakin. Jadi gue juga nggak tahu ya, maksudnya mereka itu bisa berasumsi ke situ dari mana, karena memang kalau teman-teman dekat gue itu mereka semua pada tahu bahwa gue itu tidak melakukan itulah. Tapi emang gue tidak membatasi diri bergaul dengan siapapun, cuman mereka pun yang memang make gitu ya. Tahu bener gue tuh tidak pernah terhasut lah untuk ke situ. Memang nggak lama sebelum itu ada temen gue yang ketangkep, tapi gue nggak mencurigai dia ya, cuman mungkin gue berpikirnya mungkin bisa jadi dari situ. Jadi gue waktu itu malam-malam tuh tiba-tiba gue lagi mandi tuh gue udah ngedenger suara ada yang ngobrol depan kamar, ternyata memang sudah masuk sampai ke dalam kamar.
gue sempet khawatir sih, karena maksudnya khawatirnya tuh gue nggak tahu ya apakah gue dikerjain orang atau kayak gimana segala macam. Cuman untungnya setelah dites urin dan segala macam ya gue terbukti clean. Habis itu langsung pada pulang. Cuman emang kagetnya ya, lo bayangin aja ke rumah lo ada 10 orang datang ngegerebek rumah gitu kan. Gue juga jadi Parno juga. Ya, gue nggak tahu juga apa yang akan terjadi gitu. Jadi memang apa rasa parnonya itu nggak bohong sih, ada gitu. Gue khawatir ada. Kalau yang ngegerebek masuknya Rammstein mah nggak apa-apa ya, dok Excel ada nggak, tapi vokalisnya Rammstein gitu. Das hu husda apa das hu duhas das hu husda. Kalau sampai Rammstein mah gue jamu langsung. Nah, ngomongin soal Rammstein, lu ngefans dengan Rammstein? Parah. Dengan Marilyn Manson lebih suka mana? Rammstein duluan. Rammstein duluan ya? Gue dari SD udah Rammstein. Gue SD kelas 4 gue udah seneng sama Rammstein. Yang lu suka dari Rammstein apa ya? Karena video klip Rammstein menarik, keren-keren. Aksi panggungnya mereka teatrikalnya luar biasa gitu. Lagi-lagi dari Magi sebenarnya. Yang ngasih Rammstein. Jadi memang referensi gue rata-rata dari Magi semua lah. Jadi Magi waktu itu memang dia lagi tergila-gila banget sama ini band. Dia ngasih lihat gue langsung ya mereka tuh sangat-sangat teatrikal banget. Maksudnya dari tahun segitu ya gue nonton tuh kalau nggak salah dia tuh tahun 96 apa 98 gitu live in Berlin. Mereka dengan atraksi panggungnya, apinya segala macem. Dan lagunya sangat-sangat catchy buat gue saat itu gitu. Maksudnya dengan simpelnya riff gitar mereka dengan vokalnya yang unik. Buat gue ini, gue belum pernah dengar hal seperti itu sebelumnya. Gue nggak pernah dengar. Dari situ sampai sekarang gue nggak bisa lepas. Dan band ini tuh menurut gue itu adalah band yang mempertahankan formulanya. Jadi puluhan tahun dia tetap dengan formula seperti itu gitu bertahan. Aja nggak berubah-berubah. Ya jadi ya udah gue nggak punya pilihan lain. Udah dengar Duhas versi Manjasat? Belum. Nah, kita dengerin nih. Ini beneran nggak sih? Beneran. Manjasat mengcover sebuah lagu Rammstein berjudul Duhas. Duda apa judulnya? Di plesetin. Berarti gue kurang ini ya? Duhas Karinding Attack. Nih, Duhas versi Sunda. Kita dengarkan Duhas versi Sunda. Bisa ya? ini harusnya Rammstein-nya lihat sih harusnya. Ini kayak mereka bakal terbuka. Oh, kayaknya kita punya ide baru nih melibatkan suling. Pakai karinding dan suling. Duhas nih judul Duhas tuh jadi adalah Ciga Duhas nih benar. Duhas teh duda doang. Apa sih kemarin Manjasa bilang? Di mana? Kagak ada cuman Duhas, Ciga, Duhas, Rammstein, Duda. Kayaknya gua harus dengerin dulu. Karena kan gua orang Sunda kan. Ya. Pasti akan paham sih, tapi harus dengerin bener sih liriknya. Duda, Hase, Duda apa gitu-gitu. Ini harusnya Rammstein lihat sih. Harusnya nyampe nggak ya ke mereka? Pasti Man kan sering ke luar negeri. Pasti Man akan sampein ke Rammstein juga tuh. Duhas, anjing gede. Kalau ngomong 3 band yang sering lu dengerin sekarang apa Neno? Yang sekarang sering dengerin apa yang memang selalu dengerin sampai sekarang? Dua-duanya deh, yang selalu dengerin sama yang sekarang lagi didengerin. Kalau yang selalu dengerin tuh gue ya tadi Rammstein satu lagi adalah Him. Oh, Him. Ya, Him. Hartergram. Iya, Hartagram. Itu 2 itu nggak pernah lepas lah gue. Meskipun ada band-band baru gue masih dengerin. Tapi kalau sekarang gue lagi dengerin lagi nih, sekarang ini baru banget recent banget gue dengerin itu adalah Muse. Oh, Muse. Karena Muse baru ngeluarin single baru kan kemarin kan, One Stand Down itu tuh. Dan gue bener-bener yang kayak mereka comeback dengan sound yang megah, yang baru. Akhirnya gue jadi flashback lagi, gue dengerin lagi yang lama-lamanya, bahkan yang sebelumnya gue nggak pernah denger. Jadi ya untuk sekarang ini gue lagi dengerin Muse. Terus untuk band satu lagi tuh ini Bring Me Horizon. BMTH. Bring Me The Horizon. Sebelumnya gue nggak pernah terlalu masuk karena terlalu keras buat gue sebenarnya. Cuma pas yang album sekarang nih, yang albumnya Amo itu masuklah ke gue lah. Menarik juga nih para cabul dan cabulus ya. Biasanya kekuatan muka dari seorang public figure itu bisa mengalahkan kekuatan hukum. Seperti contoh Jimmy Upstairs ketika ditilang di Pancoran. Dan ketika dia buka helm, Jimmy Upstairs, gadis gangster. Disko darurat. Disko darurat. Langsung lewat jalan.
Begitupun ketika gue bersama Kang Andi Rif waktu pas di mana, di Makassar apa di mana lah, ditilang polisi, cuman buka kaca doang, cit, Pak, maaf Pak, oh iya Rif, wah lewat, cepat cuy. Coba kalau muka kita super glad buka ada yang tahu, tetap ditilang loh, ya kan, kayak gitu. Nah, Excel juga pernah ditilang oleh polisi, tapi disangka oleh polisi adalah anak dari Ahmad Dhani. Gimana ceritanya? Lu disangkain Al, apa disangkain Dul? Gue nggak tahu sih. Tapi memang saat itu gue yang ada di pikiran gue, yang penting gue nggak ditilang. Bodoh amat nih gue mau jadi anak siapa. Yang penting gue nggak ditilang. Terus? Ya, gue waktu itu salahnya ngambil busway sih. Tapi nggak sengaja. Terus ya suruh buka jendela. Oh ini mah anaknya Ahmad Dhani, udah nggak usah. Jalan-jalan aja gitu kan. Terus gue diminta foto juga, ada foto selfie dulu segala macam. Dalam hati gue salah, bodo amat, yang penting gue nggak ditilang aja. Tapi memang itu sering terjadi dengan gue. Ya mungkin terkenalnya nanggung kali ya. Jadi simpang siur gitu loh. Ini anaknya siapa sih anak ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, selamat dari tilang. Iya, gue sempat sekali waktu lagi di bandara gitu, ada yang nyamperin. Bodoh sekali Krisdayanti itu, katanya. Masa papa kamu diceraiin? Jadi bokap gue Anang gitu. Aku sih yes. Aku sih oke aja. Aku sih yes ya. Karena gue pernah juga nih, gue sama kru, gue di mobil kru, ya kan. Tiba-tiba sama kasusnya masuk jalur busway, diberhentiin polisi. Kru gue pakai baju jerok. Pak, maaf Pak, ini mau antar barangnya jerok Pak. Oh iya, lewat. Gue dikira Iman Jeruk juga pernah. Dikira Iman Jeruk. Kapan dikira Iman Jeruk? Dikira Iman Jeruk tuh gue lagi di BSD. Gue lagi di BSD, lagi mau cari makan. Tiba-tiba minta foto nih. Orang-orang minta foto kan. Gue udah dengan, ya udah foto aja gitu kan. Bang Iman, saya tuh suka banget sama album Xerox ini. Kok jadi Bang Iman dalam hati? Tapi kalau gue bilang, saya bukan Iman. Salah juga kan? Ya udah aja, tanggung lah, biarin aja. Sama gua baru berapa bulan lalu gua naik MRT, set lagi ini berdiri, tiba-tiba pas gua mau keluar, Pak, Mas foto dulu Mas, saya foto dulu. Mas kok udah nggak stand up lagi? Itu Akbar cuy, bukan Mas. Beda cuy, itu Akbar. Tapi gua ngomong kayak tanggung. Jadi akhirnya banyak juga orang yang mensalah kaprah kalau gua adalah stand up komedi, ya itu adalah Akbar. Ada cerita satu lagi nih. Apa? Sorry ya, ini durasi masih cukup kan? Gak apa-apa ya. Gue pernah main sama Toxic waktu itu, sama Sony Xerox kan. Tapi waktu itu vokalisnya Zigas. Gue lagi main di kota mana gue lupa. Tapi ada band KFC nih, gue nggak sebut namanya siapa nih. Band main sama gue juga, band Ayam juga nih main sama gue. Gue kebetulan yang dekat sama hotel tuh KFC. Ya. Kita semua lagi makan di sana sama band KFC ini. Makan. Yang waiternya bilang gini. Wah Mas, ini album Mas nih saya tawarin terus loh Mas ke orang-orang yang setiap yang datang. Mas ini band ini kan, sedangkan bandnya ada di situ nggak diajakin. Jadi pada minta fotonya ke kita semua. Dalam hati salah band, tapi itu lebih kasihan lagi yang band benerannya nggak ada yang minta foto. Mungkin looknya nggak terlalu star looking kayaknya. Itu nggak tahu lah. Tapi itu kejadian kayak gitu. Kadang-kadang orang menilai dari ke rockstaran si fisik daripada pemain bandnya. Banyak banget terjadi. Contohnya mungkin seperti dulu gue punya kru tatoan banyak dan segala macam, itu malah disangka super glad daripada super gladnya. Jadi dia malah dituntun sama security untuk naik ke atas mobil dulu. Itu kru gua anjing, itu vokalisnya ini. Itu salah kru, salah orang nih. Ini lebih rockstar, krunya hanya rockstar cuy. Piercing, ini Acit. Sekarang manajernya Marion Zola. Dulu dia road manager gua, jadi setiap Acit turun pesawat apa dari mana itu langsung ditarik security Acitnya. Udah ganteng tatoan, personilnya pada bangun semua jelek-jelek mukanya. Jadi yang diurus manajernya, gua mana? Oke, 8 tahun Excel sudah berhenti dari dunia alkohol, alhamdulillah gitu, dan lebih memilih es teh manis dan atau juga kopi. sama lo sama gue, cuman gue kopi nggak terlalu bisa karena asam lambung, kecuali Fireship masih aman. Yang membuat lu komitmen untuk berubah kenapa Sol? Alasan kesehatan kah atau bagaimana? Gue tuh pernah ada di fase dimana minum itu tuh daily. Ya mungkin Om Bulus juga pernah ya. Cuman memang didukung dengan keluarga gue juga yang suka minum. Akhirnya itu menjenuhkan buat gue gitu loh. Kayak gue sama bokap gue pasti minum. Sama teman gue minum. Bahkan gue bokap waktu itu kan di rumah juga minum terus gitu.
Tapi akhirnya gue jadi ngerasa kayak apa ya, merasa tidak bosan aja sih sebenarnya awalnya, dan gue nggak merasakan apa ya, gue nggak merasakan happy gitu loh dengan minum, karena gue akhirnya ngerasanya malah kayak bangun setiap hari itu jadi nggak seger, gue jadi nggak seger dan hangover mulu tiap hari. Gue situ iseng doang awalnya, gue coba berhenti aja, pengen tahu gitu. Ya. Ternyata sampai sekarang bisa, karena berarti memang tidak di diri gue aja. Beda sama ini rokok gue udah berkali-kali nyoba berhenti. Gue udah pakai vape, fuku, segala macam. ngaruh balik lagi. Jadi gue emang tidak menyangkal ini hal yang sulit untuk di. Ya, tapi buat gue ya bukannya gue berarti menyarankan untuk merokok ya. Buat gue mah lebih aman lah maksudnya daripada alkohol, karena alkohol gue juga ngerasakan imbasnya saat ini. Gue dengan liver yang rusak, akhirnya gue sama sekali sudah tidak bisa minum, sama sekali tidak bisa terkena soda gitu. Itu udah akut banget. Udah akut banget, jadi akhirnya gue berhenti minum. Dan buat gue ada baiknya juga buat kita pribadi, dalam arti kayak Axel bilang tadi, ya lu makin seger aja, makin. Tapi bokap gue bilang kayak gini, Kak, gula itu lebih bahaya dibanding Jack D, kata dia kayak gitu. Nah. Karena kan gue setiap manggung di mana, gue minta satu pitcher es teh manis buat gue doang. Bokap gue kasih pesannya gitu, Kak, gula itu lebih bahaya daripada Jack D. Bener gitu. Tapi ya memang iya juga sih. Ya. Terus gue bilang, iya sih, cuman gimana ya kalau ngerokok air putih. Iya sih, Mau nggak mau dibiasain. tapi gue air putih itu gue ngerasa tenggelam, ngerasa kayak kelelep. Gue harus minimal ada rasanya lah gitu, entah teh pahit atau apa, tapi jangan air putih deh. Kalau gue ya es teh manis juga sih lumayan, cuman gue nggak terlalu pencinta manis, jadi akhirnya air putih. Kecuali kopi ya, kalau kopi gue harus manis cuy, kalau kopi pahit gue nggak bisa. Iya. Nah, tapi ada yang manis-manis ini di layar kaca ya kan, layar LED. Ini ada dua anak, siapa aja namanya Sal? Anak gue yang besar? Esba. Esba yang kecil? Ashley. Esba, dua-dua cowok ya? Cewek, yang kecil cewek. Yang kecil cewek? Iya. Nah ini lu udah ngeliat nggak mereka ada di dunia permusikan? Udah, yang satu udah. Yang mana Esba? Yang Esba. Dia itu dari bayi umur 1 tahun 2 tahun tuh dia udah seneng banget sama pukul-pukul, kayak main drum gitu. Sampai sekarang dia bisa, kalau didimin di drum, meskipun mainnya belum bener ya, tapi bisa sejam 2 jam itu dia anteng main drum. Berarti dia udah ada passion. Dia ada passion di situ. Tapi gue sebagai orang tuanya, gue nggak yang langsung kayak, oh gue ajarin nih mainnya, gue biarin dulu aja. Karena memang gue ngelihatnya, gue sendiri pun tidak yang diharuskan oleh bokap gue belajar bener. Karena memang musik itu buat gue juga lebih ke have fun kan, nggak usah terintimidasi dengan harus bisa seperti apa. Dan makanya anak gue pun, teman-teman gue pada bilang itu masukin les, ajarin yang benar. Kalau gue sih nggak, biarin aja dulu dia main sesuka hatinya ya dulu. Kalau lu tapi akan sama bokap lu nggak suatu saat nanti misalnya Esbar gede terus dia mau nato atau lu bolehin? Ya seperti itu begitu ya. Karena begini cabulis ya, Axel itu masuk ke Jakarta itu SMP, pindahan dari Bandung, dan di SMP itu Axel udah nindik. Dan ada cerita menarik, mungkin Axel yang akan cerita. Kalau ternyata, nah lu cerita. Pas gue pertama kali pindah ke Jakarta itu, pindahan yang nganterin gue ke sekolah itu bukan bokap, tapi kakaknya bokap. Memang om gue itu tuh sangat-sangat beda dengan bokap gitu. Bokap gue yang gondrong, tatoan segala macam. Ini kebalikannya lah 180 derajat. Jadi sekolahan gue itu taunya bokap gue tuh ya om gue itu. Terus sekolah di mana waktu itu? SMP 51 di Bekasi. Lanjut, oke. Iya. Bekasi. Gue masuk ke sana dianterin sama om gue itu. Nah, ada guru apa ya istilahnya ya, kalau guru yang suka kayak merhatiin BP. Nah, guru BP gue tuh pas di hari keberapa tuh sadar gue tuh ada lubang anting. Gue nggak pakai anting, gue cuma ada lubangnya lah gitu. Karena gue dari SMP tuh udah pakai piercing yang besar memang, tapi gue buka kalau sekolah. Ini kamu ada antingnya, ada lubang anting katanya. Panggil orang tua kamu. Oh gitu ya. Ya udah gue panggil lah bokap gue gitu. Pah, dipanggil ke sekolah. Kenapa? Ini kakak ada lubang antingnya. Papa pakai lekbong atau pakai baju rapi gitu? Ya lekbong aja pak. Akhirnya dia datang di acara lagi hari Senin upacara. Oke. Itu datang itu udah kayak orang ngeliat
apaan tuh bokap gue tuh masih gondrong, masih panjang rambutnya ke bawah. Pas ketemu sama gurunya, ini dengan siapa katanya? Saya bapaknya Excel. Oh ini ayahnya yang ini katanya. Ada masalah apa ya, Pak? Enggak. Ini saya lihat ini anaknya bapak ini ada lubang. Saya takutnya khawatir orang tuanya nggak tahu. Sedangkan bapak gua antingnya lebih banyak gitu kan. Oh enggak kok, saya tahu. Cuman saya larang kok Pak. Anak saya nggak boleh pakai anting ke sekolah. Ya nggak apa-apa. Saya cuman khawatirnya orang tuanya nggak tahu. Dari situ gurunya. Dari situ semua teman-teman gue iri karena gue nggak pernah dipotong rambut. Ya aman lah hidup gue, tentrem lah dari situ. Aman dulu. Cuman gue jadi nggak amannya sama teman-teman gue yang sirik. Gitu. Nah, tapi bokap masih ngedit sekarang kesibukannya? Ngedit, iya. Apa animasi apa gitu-gitu? Mungkin yang banyak yang nggak tahu itu bokap gue tuh punya interest dari dulu itu ke apa ya, ke ngebangun rumah lah. Nah. Jadi desain rumahnya dulu di Bandung, terus kayak rumahnya Mbak Titi yang di Bintaro itu sebenarnya bokap gue yang gambar. Ya. Nah pas gue kemarin pandemi ini kan, gue kan ada usaha itu yang Teras Japan tuh. Teras Japan, bahkan tuh denahnya ininya bokap yang bangun, tendanya ya? Iya gue yang ngajak, karena apa? Karena bokap gue itu sangat-sangat detil banget sama hitungan. Jadi dia bisa tahu tuh kayak misalnya tebal tembok ini berapa sehingga luasnya jadi berapa, itu bokap gue paham lah. Ya akhirnya gue bawa dia, jadi kemana-mana sekarang gue kolaborasi sama dia bawa meteran. Ya. Bawa meteran, ngukur tempat segala macem. Nah pas si Teras Japan ini mulai buka franchise kan akhirnya kan buka tempat di banyak tempat lah gitu. Ya udah, gue ajak bokap gue untuk desainnya. Gitu. Jadi memang bokap lebih bisa banget untuk membuat animasi 3D buat desain rumah atau gitu-gitu ya. Ya gue banyak, jadi bokap gue tuh tipikalnya ngulik. Jadi meskipun dia nggak 100% mendalami, cuman hampir segala macam yang lu pengen tahu bisa nanya ke dia, kayak Photoshop lah, desain, terus kayak yang sekarang gue pakai SketchUp untuk gambar apa segala macam, ya gue ngajakin dia. Dan ya untungnya dari sekarang 30 cabang nggak ada yang rubuh sih. Tuh, Jos. Tapi ngomong-ngomong soal Jos, cuy. Gue waktu itu makan Teras Japan di Bintaro ya? BSD. Teras Japan di BSD, janjian sama Excel juga. Itu anjing tuh. Bukan anjing dagingnya ya, maksud gue anjingnya keren cuy. Gue makan dari mulai berapa puluh porsi, gue udah gak hitung asli. Daging dari yang spesial tuh apa tuh yang kayak kotak-kotak gitu? Oh, Melty Cube. Terus apa segala macem udah gue makan, gila itu kagak ada lumer di mulut, selumer-lumernya is the best buat gue. Thank you buat iklannya. Kalau kagak enak gue kagak iklan. Tapi itu sumpah enaknya minta ampun. Kekurangannya cuma satu kalau gue dari Teras Japan. Apa? Exhaust. Iya. Karena outdoor. Tapi sampai ada yang datang pakai shower cap loh. Anjir, iya, demi cewek-cewek gitu kan, biar mungkin mereka mau lanjut kemana lagi biar nggak bau, mereka pakai shower cap. Asap ya. Tapi itu makan gue kagak ada berhentinya cuy, asli. Belum tuh si teh bunga apa tuh? Oh, Krismon itu enak. Nah itu sebenarnya saudaranya Josafat itu. Yang punya teh itu? Iya. Oh itu enak banget. Jo kirim apa Jo? Ya, Jo kirimin Jo kesini. Nah kita bahas soal Teras Japan. Lu punya ide pertama untuk bikin Teras Japan tuh gimana sih awalnya? Jadi gini, gue punya temen gue yang orang Jepang, temen lama. Nah dia itu tadinya tuh punya restoran itu di mall. Hampir semua cabang restoran itu di mall semua. Pas pandemi awal banget lah itu yang lockdown, jadi mall tuh nggak boleh buka. Akhirnya kan staffnya kan pada nggak bisa kerja kan, nggak ada tempat kerja gitu. Nah kebetulan ada teman kita lagi yang ngejual lapaknya di Pasmod. Ngejual lapaknya, dia masih punya sisa sewa sekian bulan, mau nggak di take over. Jujur ya, maksudnya gue saat itu sih gue basically tidak punya modal besar gue nggak ada lah. Tapi lu udah optimis kalau buka ini? Tidak. Gue mikirnya ini adalah awal pandemi lagi, awal kan pandemi. Lagi butuh duit tuh. Itu awal pandemi sih. Ya buat gue pribadi adalah momen yang berat lah. Sebulan pertama masih gue anggap istirahat lah. Sebulan pertama istirahat, 2 bulan mulai agak mikir, 3 bulan stres. Ya beda kalau gue masih hidup sendiri ya. Maksudnya gue belum punya keluarga gitu, gue masih bisa rock and roll lah, gue bodo amat gitu. Cuman pas lu buat si Teras Japan sama temen yang orang Jepang ini langsung naik kah, atau kan awal pandemi ada PPKM dan segala macam? Nah, kenapa akhirnya ngambil Teras Japan itu? Karena gue lupa sih peraturan sebenarnya saat itu ya. Tapi intinya adalah kalau tempat makan di outdoor itu masih boleh saat itu, yang indoor nggak boleh. Akhirnya ini menjadi sebuah opsi nih, menjadi jalan keluar lah, di mana staffnya sebagian masih bisa kerja,
Dan ya kita juga jadi ada kegiatan juga. Tapi kita nggak sama sekali mikir ini tuh bakal menjadi sebuah bisnis yang berkepanjangan. Kita mikirnya mean time deh, at least. Ya selama pandemi ada pemasukan lah. Kita kan mikirnya pandemi dulu nggak lama-lama banget lah. Iya. Sekarang sementara kita bukain dulu sampai pandemi beres, balik lagi ke mall lagi gitu. Pas buka sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, kita nggak ngundang influencer, kita nggak sengaja mengundang mereka lah gitu. Cuman dengan pelayanan yang bagus gitu, kita coba pelayanannya sebaik mungkin. Karena kan staff-staffnya kan biasa kerja di mall. Ya. Memang itu juga tantangan buat mereka tuh, akhirnya jadi dorong gerobak apa segala macem. Cuman karena biasa melayani orang di mall, akhirnya juga jadi meningkatkan pelayanan yang di pasar gitu. Datanglah influencer satu, ini datang. Dalam waktu 3 bulan viral. Ya, dan itu yang gue mau ngantri. Soalnya kalau gue nggak nelpon dia nggak dapet bangku, cuy. Saya gue OTW ke sana, siap gue. Itu pun pas gue nyampe masih nunggu dulu mejanya. Masih yang antri masih banyak, gue nyelak gitu. Maaf ya yang gue celak ya. Gitu tuh yang antri masih banyak cuy, tapi gue selak. Gitu. Dateng gue gitu loh. Iya enggak. Nah, tapi menariknya gini, lu sampai akhirnya buka cabang si teras Jepang. Udah berapa cabang sekarang? Sekarang ini udah 32. Itu mereka franchise ke lu atau lu buka sendiri semua? Oh enggak, franchise. Franchise. Nah kalau mau franchise teras Jepang nih hubungin sini ya, hubungin dia. Tapi saya lagi close dulu, ampun. Gak bisa ya? Karena memang tantangan itu bukan bukanya, tapi nge-maintain tokonya. Oke, karena quality control ada di lu ya? Iya, sampai gue tuh dengan partner gue tuh gue bilang kita harus stop dulu deh. Karena memang ternyata tantangan itu bukan di bukanya, tapi tantangan itu adalah di memaintain tokonya. Karena kan quality controlnya bukan si orang yang membuka franchise, tapi ada di dulu di pusat ya? Ada di pusatnya, itu yang memang challenge-nya lah. Nah lu buka Excel Sushi itu apa? Hah? Excel Sushi, coba nih. Oh makanan favorit dia, sushi. Gue kira nama dia buka restoran Excel Sushi lagi. Gila, mau banget gue. Lu tapi ini teras ada sushi nggak sih teras Jepang? Nggak ada, karena kan? ikan tuh susah. Oh, oke. Cepet ini ya. Iya, gue belum paham lah kalau ngurusin stok ikan lah. Ini makanan yang gue benci dia demen ternyata, friend. Gue sushi gue nggak suka kecuali sushi Susanti ya karena juara bulu tangkis. Tapi lu bisa senang sushi, apa sih lu nikmatin dari sushi? Mentah. Ya, gue suka banget yang mentah. Oke. Gue suka banget yang mentah. Gue ya awalnya sih sebenarnya karena gue suka sama anime. Awal penasaran ya, gue ngeliat kayaknya kan bentuk makanan itu cakep banget gitu kan. Tapi pas gue coba ternyata memang simple banget. Itu cuma kecap doang tapi enak banget. Gue kalau misalkan bisa setiap hari makan itu, gue setiap hari makan itu. Gue tiap diajakin sama bini gue ke sushi teh yuk, lu aja dah. Gue di depannya gue, apaan kayak gue yang ada nasi gorengnya lah. Gue sekarang setiap seminggu sekali pasti makan sushi. Iya. Tapi lu sekeluarga doyan sih soalnya, istri lu juga doyan ya? Dia yang tadi yang gak doyan, dia tuh tadi benci banget sama yang mentah-mentah tuh, mual lah dia. Gue cekokin terus. Akhirnya doyan? Kalau gue udah dicekokin berapa puluh kali, kagak ketelan sama gue. Asli gue makan sushi satu, aku aja dua botol, gue botelin aku, blok. Tapi gue harus ke sushi. Nah, ini ada foto lagi. Set dah, itu Jordan. Ben lu dulu nih. Ini tim research-nya gokil sih, bisa nyampe sini mah bener. Anjing. Jordan. Ini kalau misalnya ditayangin ya itu kelihatan banget sih itu apa. Ini siapa aja nih, Sel? Vokalisnya itu temen gua pertama kali di BSD. Oke. Dia juga orangnya agak aneh juga sih. Gua bangun tidur suatu hari tiba-tiba ada dia. Dia bilang ke waktu itu ada mbak gua gitu, dia bilang temennya Eksa, padahal nggak kenal gua. Tiba-tiba bangun tidur, nih anak SMA siapa, cabut sekolahnya ke rumah gua itu orang. Lu akhirnya bikin band Jordan? Jadi gini, Jordan itu ada tuh pas gue lagi syuting film saat itu. Gue bikin film syuting Masih Bukan Cinta Biasa. Dan di situ tuh butuh ada soundtracknya lah. Dan kebetulan ini si vokalis itu punya lagu. Rekaman dikasih dan ternyata masuk ke situ. Ya ini band sih sebenarnya band bukan, gue nggak bisa bilang iseng sih, cuman memang ngejalaninnya pada saat itu pun tidak yang terlalu serius lah gitu. Yang cewek? Yang mana? Tidak, enggak cewek, cowok sih? Cowok. Oh, cowok juga. Kayak cewek. Si Aji itu. Oh, kayak cewek. Ini lu di sini genrenya apa? Jerok gitu enggak? Iya, jerok gitu. Jerok gitu ya. Karena dari dandannya terlihat jerok nih. Iya. Lu pernah masuk musika apa band dulu ya?
Oh ya ini 18 plus. 18 plus. Karena Iya. si manajernya musik si Office yang sekarang manajerin Geisha itu sempat megang 18 plus. Itu anaknya Doel Sumbang vokalisnya. Oh, oke. Yufi. Itu dia tuh. Tapi kalau ngomong soal temen yang absurd kayak tadi dia dibangunin sama si Iya, vokalis vokalis itu. Jordan. Gue juga punya teman yang absurd namanya Reno Pratama, friend. Seorang skater. Jadi malamnya gue mabok bareng sama Reno. Tiba-tiba gue siang-siang jam 11 dibangunin jadi waktu gue masih ngekos di Kemang. Udah kenal tapi. Udah kenal. Oh, udah kenal. Bang. Hah? Ngapain, Ren? Sholat Jumat yuk. Sholat Jumat. Malam habis mabok gue. Sumur-umur gue akhirnya, Pak, gue sholat Jumat berdua Reno Pratama. Itu absurdnya. Tapi kan anak yang absurd itu manjang temenannya. Iya, tapi sekarang dia di Bali dia, tapi sukses Reno sekarang yang makin hebat dengan skateboardnya. Papan kenang-kenangan dari lu Ren masih gue pajang di ruang tamu gue tuh ada tanda tangannya. To my bro looks from Reno. Tuh masih gue pajang di ruang tamu gue. Itu si vokalis itu sekarang juga jadi pengusaha juga, dia punya laundry, udah ada beberapa cabang. Udah nggak ngeband lagi. Udah nggak ngapain lagi. Jadi bos laundry dia sekarang. Siapa namanya? VJ. VJ. Nggak Tuh gue iklanin tuh laundry lu tuh. Laundries namanya. Laundries tuh. Yang buat di BSD silakan Iya. laundry di VJ ya. Heeh. Nah, ini kapan di mana nih, Sel? Yang kiri sama bokap nih? Yang kiri gue lupa, tapi yang pas itu acara Halloween sih, yang sebelah kiri itu. Gue kira bokap John Angel ternyata. Kenal itu Om John Angel tuh sering dikira bokap. Oh iya. Gue pernah waktu itu Bolu Meranti, di mana Bolu Meranti? Medan. Medan ya. Heeh. Gue datang sama John Angel, bokap nggak ada. Wah ini Ovi Rif, dikasih Bolu Meranti banyak. Menang banyak John Angel. Menang banyak John Angel. Itu lagi Halloween itu, tapi gue lupa lagi event Halloween di mana. Kalau yang kanan tuh gue inget itu acara New Rock, acaranya Om Bingki. Oh, di Kaburator Spring ya? Bukan di waktu itu di Pullman. Oh, Hotel Pullman. oke. Dia bikin acara di situ. Nah, Hebat berarti tim risetnya keren dah. oh jangan cabul gitu. Cabul loh. keren. Bahaya. Bisa tuh nyampe ke biasanya. sini. Banyak ini ngalahin lambe tura nih. Iya parah nyampe ke sini. Bultura. Ya. Bultura. Bultura. Ya ini tuh lagi di Australia. Sekeluarga loh. Keluarga. Jadi gue bukan liburan, gue sempet tinggal di sana. Hmm. Cuman setahun. Jadi waktu itu lagi di Indonesia tuh lagi ini 98 lagi kerusuhan. Oke. Ya keluarga gue ngungsi semua. Ngungsi ke sana ya? Ke sana. Pindah. Cuman ini kenangan banget sih. Nah, adek gue udah gede juga tuh. Ada lu nggak ngeband itu deh? Adek gue nggak. Dia pernah ikutan apa kayak The Voice gitu. Dia memang suka nyanyi dan cuman memang apa ya belum dikasih ini kali ya. Ya. Wah ini dia film gue. Nah ini film animasi yang ternyata Axel suka banget ini dengan film Suka ini. banget. Ini Spirited Way. Spirited Way. Ini Jepang. Oke. Kalau yang suka nonton anime pasti tahu sih harusnya filmnya karena memang si film ini tuh film fantasi gitu ya. Cuman Studio Ghibli ini tuh memang terkenal banget bisa bawa suasana. Ntar Om coba nonton deh. Oh ini Ghibli apa? Studio Ghibli yang bikinnya. Ah. Jadi kalau nonton itu lu tuh kayak berasa kayak ada di sana gitu loh. Yeah. Soal tempatnya apa segala macam dan ini memang film gua dari SD juga sampai ke sekarang itu bini gue sampai bosen gitu, gue tiap nyalain film itu tuh kayak yang film ini lagi gitu kayak Pameran Ghibli waktu itu ininya di Pacific Place tuh. ada pamerannya. Pameran Ghibli semua. Iya. Yang bikin mantan bos gua tuh waktu itu, yang punya DigiLife. DigiLife. Yang bikin pameran Ghibli waktu itu. Itu keren banget sih. Nah, dan artis favorit Axel adalah Mila Kunis. Dari Ukraina lagi perang nih dia. Iya. Dan suami dari Aston. Oh dia akhirnya sama Aston Kutcher setelah Aston Kutcher nggak sama Demi Moore lagi ya? Demi Moore. Iya bener. Aston Kutcher sama Demi Moore kan? Gua ini tuh bener-bener tipikal cewek gue banget lah. Si Mila Kunis ya? Iya, gue tuh seneng tuh cewek tuh yang nggak putih. Oke. Agak-agak gelap-gelap dark tone sedikit gitu kan. Hah? Iya kayak kalau muluk cewek gue deketin sih pasti. Dark. Iya kan? Gitu. Daftar film Mila Kunis. Tapi kita tuh punya selera cewek yang mirip-mirip nih kayaknya nih ya. Karena dulu sempet hampir tukeran pacar kita. Dia. Nah, ini baru seru nih. Jadi begini. Bini gue lagi luar. Masa kita nyanyi itu Jin ya? Ku kenal di kau di sosial media. Janda cantik separuh baya. Tubuh mulus putih kulitnya. Bikin aku tergila-gila nih Pak Espat. Oh, tapi sayang kamu ternyata. Nih,
punya pacar gondrong rambutnya. Itu dia itu. Itu the best. Tapi gue buat friend mah nggak apa-apa. Sel gue boleh nggak? Oh silakan. Nggak apa-apa. Itulah namanya dunia perkembangan. Iya. Semoga kalau dia nonton nggak ini ya, maaf ya. Ini namanya juga masa lalu. Sekarang udah berkeluarga juga. Betul, udah berkeluarga juga. Oke. Cabul info, Robert Oppenheimer adalah ilmuwan utama yang membuat bom nuklir dari Amerika bersama timnya The Manhattan Project, yang akhirnya menindaklanjuti penemuan dari Albert Einstein tahun 1939, dan juga J. Robert Oppenheimer menyesali penemuan bom nuklir ini. Saya seperti penghancur dunia, dia bilang itu. Nah, ngomong-ngomong soal nuklir bom, lu gimana berpikir tentang nuklir bom? Ya memang itu juga sama seperti itu sih. Gue sempat berpikir gimana kalau sebenarnya ini tidak ada yang membuat si nuklir. Tapi gue yakin sih kalau nggak nuklir pasti ada hal lain lagi nih yang bisa menghancurkan dunia ya. Cuman memang kayak sekarang yang sedang terjadi gitu ya. Iya, dengan virus doang ini. Yang katanya gosipnya adalah senjata biologi ya, yang kita tahu ya. Gue sebenarnya lebih ke memang setelah gue berkeluarga tuh gue mikir ini akan seperti apa lah di 5 tahun 10 tahun ke depan gitu ya, yang dimana memang kita tidak punya power untuk merubah ini gitu loh. Mau gimana caranya kita mau mengeluarkan suara kita seperti apapun, ini sudah ada ya. Kita tinggal berdoa semoga tidak pernah ada yang ini aja sih gitu. Tapi sebenarnya benar juga sih, banyak gosip-gosip sekarang yang mengatakan kalau misalkan virus-virus ini terjadi dari film-film zaman dulu udah ada nih, virus si Contagion. Kayak udah direncanakan. Contagion segala macam. Ya kalah-kalahnya mah itu Valentino Rossi kalah-kalahnya. Nah, nggak MotoGP kelar corona. Bodoh, nggak ada PCR, nggak ada antigen. Yes. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan MotoGP bikin aja MotoGP terus. Iya. Betul. Oke. Kita akan berbicara. Lu bintang apa sih? Scorpio, zodiak lu nih ya. Scorpio dikenal dengan sosok yang teguh dan memegang prinsip yang kuat, ambisius, pekerja keras, dan overthinking. Itu gue setuju banget paling terakhir. Overthinking? Iya. Lu sangat overthinking? Sangat overthinking dalam segala hal lah. Yeah. Kayak gue kayak sekarang nih gue lagi syuting sama lu, gue udah mikir gue akan ngasih tontonan seperti apa, gue akan diterima baik kah, akan diterima buruk kah, akan seperti apa. Gue sangat overthinking lah dalam segala hal. Makanya gue dalam pekerjaan pun terlalu sering berdebat. Jadi kalau partner gue itu maunya gas terus, kalau gue tuh lebih ke kayak ini takut begini deh, tapi kalau begini takut begini deh. Terlalu banyak yang akhirnya Scorpio, gue yakin sih Scorpio tuh pasti akan begitu. Terlalu banyak pertimbangan. Kalau zaman dulu ini ada sebuah cerita lucu. Kalau zaman dulu orang kalau bengong itu pasti orang tua kita, jangan bengong mulu, ntar kesambet gitu, disambet setan loh. Kalau orang zaman sekarang kalau ada anaknya bengong, jangan bengong mulu, ntar overthinking. Iya sih. Ya kan? Kalau zaman dulu kita bengong mulu, jangan bengong mulu, sambet setan loh ntar gitu ya. Kalau sekarang orang bengong mulu, anak kita jangan bengong mulu, overthinking loh ntar ya. Nah itu berat, makanya kalau orang yang overthinking hidupnya lebih berat. Nah, betul, karena kebanyakan mikir. Makanya gue tuh sangat harus bisa belajar tuh kayak dari bokap. Bokap itu kan seperti yang ya jalan aja, mengalir aja. Nah itu yang memang pelajaran yang gue sampai detik ini nggak bisa tiru dari dia. Tapi anak gue juga sekarang overthinking banget cuy. Jadi mungkin anak zaman sekarang kali, karena terlalu banyaknya informasi, terlalu banyaknya media dan segala macam, jadi akhirnya semakin overthinking. Kalau gue sampai sekarang bodo amat dah. Sekarang besok kalau gue pikirnya gitu. Iya, besok aja. Sekarang gitu. Today is the day. Today is today. Nah, lu ingat gak pesan bokap atau nyokap yang masih lu pegang sampai sekarang? Ya ini sangat nyambung sih korelasi, karena bokap gue tuh selalu bilang ya itu jangan overthinking. Maksudnya nggak usah, menurut bokap gue tuh hidup itu tuh nggak usah dengan gambar, nggak usah kayak mikirin. Karena gue tuh kadang-kadang selalu mikir, gue datang ke rumah bokap gitu kan, saat itu kan gue bilang, "Pah, gimana ya, ini kontrakan udah mau habis." Bokap gue nanya, "Kontrakan berapa bulan lagi habis?" 4 bulan, ngapain pusing sekarang? Nah kalau bokap gue tuh gitu, maksudnya bokap gue tuh bukan mengajarkan gue untuk tidak berpikir, tapi maksud dia tuh, lu nggak usah bebanin pikiran lu sekarang di sesuatu yang belum datang. Lu ngebayangin takut nggak bisa begini, tahu itu nanti gitu, dan akan ada jalannya pada waktunya. Itu yang selalu gue pegang. Karena apa? Karena gue memang belum berhasil. Gue masih sering terganggu pikiran gue akan seperti apa, apakah gue bisa begini atau akan seperti apa.
Itu yang bokap gue selalu mengingatkan, udah jangan overthink, santai aja, jalanin aja gitu. Tuh. Makanya jadi nikmatin, enjoy, ya kan. Nah, last question, pertanyaan terakhir, kalau satu atau dua kalimat atau kata yang pesan buat diri lu sendiri, ini selalu gue tanyakan di catatan Sibulung, buat diri gue sendiri, buat diri lu sendiri maksudnya. Jangan overthinking. Iya, itu bener, karena gue ditanya begitu aja, pikiran gue kemana-mana. Overthinking, gak bisa gue ngeluarin sebuah jawaban yang konkret satu hal. Dia langsung wah kemana-mana. Sampai kadang-kadang tuh tidurnya susah gue. Mikirin, ini gimana ya. Dan ya itu overthinking. Cuman maksudnya kalau dikecilin ke sebuah kalimat gitu, kalau gue mau ngasih pesan ke diri gue sendiri ya, gue mesti lebih santai menjalani hari bersyukur lah. Karena meskipun gue selalu mengingatkan diri gue untuk bersyukur, kadang-kadang gue suka lupa bersyukur juga. Maksudnya lupa bersyukur itu kadang-kadang kayak sekarang usaha gue misalkan jalan, tapi karena kesibukan yang luar biasa gue jadi yang kayak wah ini terlalu berat buat gue apa segala macam, akhirnya lupa dengan sisi bersyukurnya. Jadi kalau gue mengingatkan gue sekarang ini selalu Excel jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur ya itu. Grateful. Jadi itu hal yang patut kita lakukan saat ini my friend ya. Jadi, untuk menenangkan diri. Karena kalau kita juga mau tidur mikirin macem-macem, jadi kagak bisa tidur cuy. Iya. Mikirin token bunyi, lu mikirin beras habis, lu mikirin gimana, jadi akhirnya nggak bisa tidur. Jadi bersyukur aja, pasti ada aja jalan keluar, ada aja yang dikasih dari Sang Maha Kuasa. Mesti harus ngelihat apa yang masih ada lah, masih kita punya, dikasih sehat, dikasih apa. Tapi emang kadang-kadang ngeliat IG, anjir enak banget ya orang ini ya bisa. Itu juga crazy rich ya. Iya. Anjir temen gue udah ada di sini. Wah, itu yang memang harus bisa bersyukur. Cukup. Ya enggak. Excel, thank you banget. Udah ada di catatan Sibulung. Ini Cabulon dan Cabulis, gue akan membawakan sebuah tembang dari The Beatles. Tapi sebelumnya gue tanya, lu kenapa bisa memilih lagu The Beatles? Apakah itu band yang pertama kali lu dengerin? Salah satunya, karena ya balik lagi ke bokap gue lagi ya. Bokap gue tuh sangat-sangat penggila Beatles banget. Dan gue pun akhirnya semakin dewasa, gue lagi anak kecil nih, nggak paham musik, denger Beatles, seneng. Tapi pas udah paham musik lebih seneng lagi, karena wah anjir mereka bisa bikin begini ya gitu. Jadi sampai saat ini juga gue, alamat rumah gue aja masih pakai, kalau lo cari di map, pakai nama judul lagu The Beatles, gue nggak kasih tahu terus cari di map, dari rumah gue lagi. Lo kalau salah satu judul lagu The Beatles tuh gue pakai di alamat rumah gue sekarang. Apa itu? Ada deng. Jangan dikotok, semuanya pada nyari di map. Kita nyanyi lagu Help ya, Help dari The Beatles. Tapi ya kita ini ya, kita nggak boleh overthink. Wah, iPhone gue udah mulai error lagi nih. Iya ganti dong. iPhone gue error lagi ganti apa yang 11? Buat Mamen Store. Ini ada yang support nggak nih? Kalau ada yang mau support iPhone 11 boleh ya? Mamen Store, dia udah mulai minum payah nih. Help lirik. Oke. Ya? Hah? Dari A. No. 2, 1, 2, 3. I need somebody, I'm not just anybody. Someone and not go anyway. But in this day, they lirik kemana? When I'm sure, and I'm self-assured, open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you. Salah om. Apa anggapnya red cup. Tuwa gapa. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you be around.